Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Komunikasi Manajemen. Sebelum itu, saya sebagai moderator izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alfian Syarif Hidayatullah, kemudian yang kedua adalah Wulan Fitri Rahayu, yang ketiga Farul Aribah Koturnada, yang keempat Irfan Nur Arba, kemudian saya sendiri Bahit Salbadia, kemudian yang keenam Venda Sekardawasti, dan yang terakhir Fajriatul Safa'ah. Baik, selanjutnya mari mendengarkan presentasi dari kelompok saya yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Baik, menuju ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian komunikasi. Di antaranya yaitu pendapat dari Hovland, Janice, dan Kelly yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses mengirim stimulus kepada orang lain dalam bentuk verbal dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku orang tersebut. Hal ini berarti komunikasi merupakan proses dan hasilnya adalah perubahan tingkah laku seseorang dengan memberi stimulus baik berupa kata-kata, simbol, maupun ekspresi. Kemudian pendapat berikutnya dari Forsdale mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal yang sesuai dengan aturan tertentu, sehingga dengan ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, atau diubah. Pengertian ini menunjukkan komunikasi adalah suatu proses, di mana kata signal di sini berupa verbal dan nonverbal yang memiliki aturan tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Aturan ini akan menjadikan orang yang diberi sinyal dapat menerima dengan baik maksud dan tujuan sang pemberi sinyal. Kemudian dari Brandy Rubin, yang dalam definisi ini mengemukakan komunikasi yang terjadi di antara manusia dengan manusia yang lain lebih komprehensif. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, baik dalam hubungan kelompok, organisasi, dan dalam masyarakat, menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Nah, dari beberapa pengertian komunikasi menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki pengertian, yaitu sebagai suatu proses mengirimkan stimulus sinyal kepada orang lain, baik berupa verbal maupun nonverbal, dengan maksud mengirimkan dan menerima informasi maupun dengan maksud untuk merubah sikap seseorang. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa komunikasi bukan hanya sekedar obrolan demi obrolan belaka. Namun, komunikasi juga dapat digunakan untuk merubah sikap seseorang. Hal ini tentunya dibenarkan oleh beberapa pakar komunikasi. Karena faktanya, seseorang yang dianggap kurang baik perilakunya bisa berubah. Ya, baik. Terima kasih Mas Alfian atas mengawali presentasi pada kali ini. Kemudian saya lanjutkan mengenai pengertian manajemen menurut beberapa ahli maupun tokoh. Di sini ada 3 tokoh yang mengeluarkan pengertian manajemen yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dari Asauri, yang mengatakan bahwa manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Kemudian yang kedua dari Subagio, yang mengatakan bahwa manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan orang lain. Fungsi-fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, koordinasi, pengarahan, serta pengawasan. Kemudian yang ketiga ada dari Malayu P. Hasibuan. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien demi mencapai suatunya tujuan tertentu. Mungkin itu yang disampaikan pengertian manajemen dari beberapa tokoh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, dari berbagai pengertian yang sudah tercantum di atas tadi, dapat kita temukan pengertian dari komunikasi manajemen, yaitu sebuah proses dan teknik komunikasi yang dilakukan oleh para pemimpin yang berisi informasi, pesan, perencanaan, staffing, pengarahan, dan pengawasan dalam melakukan koordinasi dengan para anggotanya, dengan harapan terpenuhinya tujuan-tujuan tertentu. Kemudian membahas lebih lanjut mengenai komunikasi manajemen, Arteri mengemukakan terdapat 5 bentuk komunikasi pada kegiatan komunikasi manajemen, yaitu yang pertama, komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal.
memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan, sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu komunikasi nonformal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas, kewajiban. Efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja yang cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Yang ketiga yaitu komunikasi informal, seperti halnya komunikasi nonformal, namun lebih menekankan pada aspek human relation-nya, atau dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Yang keempat yaitu komunikasi teknis, biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi prosedural, biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Selanjutnya ada dimensi komunikasi dalam manajemen menurut Onang Effendi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yang kedua ada komunikasi horizontal, dan yang ketiga ada komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dua arah atau timbal balik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah atau biasa disebut downward communication, dan bisa juga dari bawah ke atas atau biasa disebut upward communication. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, atau pimpinan satu departemen dengan departemen lainnya yang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi ini berlangsung secara dua arah antara pihak organisasi atau lembaga dengan pihak eksternal dari organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian ada contoh kasus. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawannya. Permasalahan ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara atasan atau seorang public relation dengan karyawannya yang merupakan pihak internal perusahaan. Permasalahan ini berupa adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukannya kepada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan dengan mendemo perusahaan agar seorang public relation menyampaikan kepada pihak perusahaan terkait permasalahan tersebut. Namun, tindakan yang dilakukan ini justru berujung PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga merugikan banyak pihak. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan dari contoh kasus tersebut bahwa PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami permasalahan antara karyawan dengan atasan atau karyawan itu sendiri. Permasalahan tersebut biasanya timbul akibat adanya miskomunikasi antara atasan dengan karyawannya. Untuk itu, sebagai seorang public relation atau penengah harus bisa menguasai dan mengatasi hal tersebut. Public relation adalah kepala penghubung dari segala aspek sehingga sebagai seorang PR harus bisa menyampaikan informasi dan mengatasi masalah dengan baik. Hingga pada akhirnya, praktisi komunikasi manajemen sangat diperlukan keberadaannya baik dilakukan para pemimpin maupun PR perusahaan untuk mengkoordinasikan anak buahnya dengan harapan tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk kepada bagian penutup. Sarannya adalah membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan sehingga komunikasi menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens,
akan mengurangi masalah yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, menyampaikan informasi dengan baik dan jelas adalah tugas seorang public relation. Memberikan pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan adalah tugas seorang public relation. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu di dalam organisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meminimalkan masalah dalam hal komunikasi, khususnya halayak internal perusahaan. Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara karyawan dengan atasan atau permasalahan antar karyawan itu sendiri. Permasalahan tersebut biasanya timbul akibat adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Maka dari itu, sebagai public relation atau penengah, harus bisa menguasai dan mengatasi hal tersebut. Public relation adalah kepala penghubung dari segala aspek, sehingga sebagai seorang public relation harus bisa menyampaikan informasi dan mengatasi masalah dengan baik. Hingga pada akhirnya, praktisi komunikasi manajemen sangat diperlukan keberadaannya, baik dilakukan para pemimpin maupun public relation perusahaan untuk mengkoordinasikan anak buahnya dengan harapan tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Sudah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.